Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Heri Susetyo Channel. Kali ini saya akan bercerita tentang pelaksanaan Maulid Nabi di wilayah Serang, Banten, khususnya di perumahan Bumi Agung Permai 1, Kota Serang. Di Banten, peringatan Maulid Nabi sering juga disebut dengan peringatan panjangan. Berkembangnya sebuah tradisi Maulid Nabi ke Nusantara. Seiring dengan perjalanan proses Islamisasi Nusantara, Banten adalah provinsi yang memiliki sebuah kearifan budaya lokal yang terus berkembang setiap tahunnya. Dan salah satunya adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarahnya, perayaan panjang Maulid yang dilakukan secara massal telah ada sejak masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa, yaitu sekitar tahun 1651 Masehi sampai dengan 1672 Masehi. Kala itu perayaan panjang Maulid dilakukan dengan sangat meriah. Pada masa pemerintahan Belanda bahkan Jepang, perayaan panjang Maulid masih tetap berlangsung, namun tidak semeriah pada masa Kesultanan. Panjang Maulid menurut bahasa terdapat dua kata, yaitu panjang dan mulut. Panjang dari bahasa Sanskerta berarti hiasan atau dekorasi, sedangkan mulut berarti kelahiran. Kelahiran di sini ada dua upacara secara bersamaan. Pertama, perayaan panjang mulut sebagai upacara memperingati pembelian sultan. Kedua, peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lain menyebutkan bahwa istilah panjang tidak terkait dengan sebuah ukuran dalam skala meter atau apapun itu. Konon istilah panjang lebih terkait pada kata panjang, yaitu memajangkan atau memperlihatkan. Panjang mulut adalah benda yang dihias, yang digunakan dan dipertontonkan pada saat perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tradisi panjang mulut di Provinsi Banten diselenggarakan di 4 kabupaten atau kota, yaitu Serang, Cilegon, Pandeglang, dan Lebak. Pola penyelenggaraan secara umum memiliki persamaan, sedangkan yang membedakan hanya terletak pada kekhasan daerah. Salah satu adalah lantunan lagu sholawat yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Masyarakat di 4 kabupaten atau kota dalam wilayah Provinsi Banten menganggap panjang Maulid sebagai hari raya ketiga setelah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh karena itu, sebagai sebuah tradisi yang melibatkan banyak anggota masyarakat, pelaksanaan panjang mulut dilakukan dengan satu perencanaan yang matang. Proses pelaksanaan diawali dengan mengadakan musyawarah pembentukan panitia pelaksana dengan melibatkan aparat pemerintah desa atau RW, DKM, dan tokoh masyarakat. Musyawarah dilakukan untuk membahas menentukan waktu, tempat, anggaran, sekaligus menetapkan iuran. Sesi berikutnya adalah pembuatan panjang. Bentuk panjang tidak menganut satu pakem, ajang kreativitas bermain dalam hal ini. Oleh karena itu, bentuk panjang menjadi sangat beraneka ragam, antara lain berbentuk kapal terbang, mobil, dan perahu atau masjid.
Setiap panjang biasanya merupakan perwakilan kelompok antara lain keluarga besar, wilayah RT, DKM, dan sebagainya. Setelah panjang selesai dikerjakan, proses selanjutnya adalah mengisi panjang dengan uang, hiasan, dan barang-barang. Biasanya bukan makanan jadi yang dapat dimanfaatkan atau dipakai seperti baju, perlengkapan sholat, dan lain-lain. Setelah terisi, panjang kemudian disimpan. Hari-hari menjelang pelaksanaan diisi dengan kegiatan mengirim hidangan antar tetangga. Sehari sebelumnya atau jauh hari sebelumnya, warga melakukan acara ngeriung makan bersama dan tauziah maulid, ceramah maulid yang dimulai setelah sholat maghrib. Esok harinya pelaksanaan ngarak panjang maulid dimulai. Titik awal arak-arakan panjang maulid berada di masjid dan dilaksanakan sekitar pukul 7. Pelaksanaan diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh ustadz atau kiai. Dalam sisi doa bersama diselipkan sisi hadroh, yaitu doa yang dipanjatkan untuk keluarga atau kerabat yang sudah meninggal. Nah, biasanya keluarga yang mengikuti sesi hadroh akan menaruh uang seikhlasnya dalam amplop yang bertuliskan keluarga atau kerabat yang sudah meninggal. Amplop tersebut biasanya ditaruh di dekat kiai atau ustadz. Nah, seluruh amplop tersebut biasanya akan dikumpulkan untuk dipergunakan untuk acara keagamaan dan disumbangkan kepada warga yang tak mampu. Kemudian selesai sesi hadroh, acara ngarak kemudian dilaksanakan. Kelompok seni terbang gede yang bergabung dalam sesi ngarak menampilkan alunan musik khas panjang mulut untuk mengiringi zikir mulut. Teks zikir yang digunakan adalah dari kitab Berzanji yang dilantunkan oleh kelompok penzikir dan peserta ngarak. Selain berzikir, sholawat juga dilantunkan dalam acara ngarak tersebut. Rute pertama ngarak adalah berjalan menuju lokasi panjang. Setelah seluruh panjang ikut dalam rombongan, acara ngarak dilakukan dengan cara berjalan mengelilingi kampung. Durasi proses ngarak dilakukan hingga menjelang sholat zuhur. Seluruh panjang disusun. Sementara peserta sholat zuhur berjamaah kemudian dilanjutkan dengan sesi ngeropok, yaitu menginventarisir seluruh isi yang ada dalam panjang lalu didistribusikan secara adil dan merata kepada seluruh warga yang menghadiri kegiatan panjang maulid tersebut. Nah, tradisi panjang maulid adalah semangat masyarakat dalam menyambut bulan maulid. Kemeriahan yang tersaji merupakan salah satu apresiasi dan penghormatan datangnya bulan maulid. Selain itu, dari segi kebersamaan, panjang maulid selain untuk mempererat tali silaturahmi juga memelihara semangat bergotong royong. Kalau dahulu gotong royong dicurahkan secara nyata dengan tenaga. Nah, saat ini dilakukan dalam bentuk uang, barang, atau kepedulian saja sudah bisa menunjukkan partisipasi pada tradisi panjang maulid, sehingga partisipasi warga yang berhalangan datang dapat disalurkan. Selain itu, adanya tradisi panjang maulid menumbuhkan semangat menabung untuk biaya pembuatan panjang dan perayaannya. Nah, itulah tadi secara singkat pelaksanaan peringatan Maulid Nabi atau peringatan panjangan yang ada di Banten. Mudah-mudahan video ini dapat membantu sobat sekalian dalam memvisualisasikan pelaksanaan peringatan Maulid Nabi atau peringatan panjangan yang ada di Banten ini, sehingga akan menambah wawasan Anda tentang budaya yang ada di Banten. Demikian.
Selamat menonton sampai selesai. Terima kasih. Nah, di masjid inilah, Masjid Ashabul Yamin, nantinya semua panjangan akan terpusat ya, tepatnya di belakang masjid ini ya, di halaman belakang masjid ini. Nanti di situ akan dilakukan ngeropoh. Nah, ini adalah panitia, para panitia pengurus RW sudah siap menunggu, dan ini adalah penyambutan kedatangan panjangan di area ngeropoh atau di masjid. Mana tepuk tangannya? Ayo tepuk tangan. Ini memeriahkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW ya, di RW 11 Bumi Agung Permai 1 Serang ya, dan pertunjukan pencak silat Bandrong ya, pencak silat khas dari Serang, Banten. Ini anak-anak kecil ya, luar biasa penampilannya. Tepuk tangannya yang meriah. Penontonnya membludak, luar biasa itu penontonnya sampai ke belakang ya. Ya. Setelah selesai penyambutan oleh pencak silat Bandrong di depan masjid tadi, satu persatu panjangan memulai memasuki ke halaman masjid. Sebagai informasi, panjangan ini adalah panjangan di perumahan Bumi Agung Permai 1 Kota Serang, tepatnya di RW 11, di bawah koordinasi dari DKM Ashabul Yamin. Pesertanya diikuti oleh seluruh warga dari RT 1 sampai RT 07. Ayo, Mas.
Nggak tahu ada yang bikin lagi apa. Nggak tahu. Ada 3 tangan, berapa gitu? Nasi dulu. Iya, itu Ibu Haji. Dan Pak Haji. Ini itu yang banyak lagi. Ini ya siapa nih yang kecil? Yang suka lagi. Tadi silat. Wih, mantap loh. Sobat Heri Susetyo Channel, Kencang saweran. video kali ini kita akhiri sampai di sini dulu, dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.